Ini cerita saya sekitar 1 bulan yang lalu saat kami libur sekolah. Teman saya yang bernama Pio mengajak saya untuk berlibur ke desa neneknya. Kata dia sih, desa neneknya itu tenang, indah, pemandangannya bagus, dan banyak tempat-tempat mancing di sana. Saya pun tertarik mendengar cerita dia. Keesokan harinya, saya dan Pio langsung berangkat ke desa neneknya. Di perjalanan, saya melihat pemandangan ya cukup bagus, cukup tenang, tidak seperti di kota. Di sini kita nggak bisa melihat banyak kendaraan yang berlalu lalang, sangat jarang sekali. Saya berhenti ketika saya melihat sebuah perkebunan seperti ladang. Itu tempatnya sejuk, indah, tenang. Bahkan saya sampai bertanya sama Pio, emang nanti di tempat desa nenek kamu semuanya seperti ini ya suasananya? Dan Pio pun menjawab, iya katanya. Wah, saya pikir berarti saya akan betah di sini gitu. Karena sangat jarang saya bisa merasakan suasana yang seaman, setenang ini, tanpa ada hal-hal berisik yang mengganggu telinga. Sejuk. Dan kemudian kami langsung naik lagi ke mobil dan kami berangkat. Kami mulai memasuki hutan. Dan sekarang suasananya itu bukan lagi sejuk, bukan lagi indah, tapi malah saya ngerasa sedikit menyeramkan. Tempatnya gelap. Ya, tapi saya berpikir ya namanya juga perkampungan. Gak akan ada apa-apa dengan hal ini. Lagi pula, Pio tidak pernah menceritakan apa-apa tentang desa neneknya. Di perjalanan banyak sekali saya melihat bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan tidak berpenghuni, rumah-rumah panggung, tapi sangat kotor dan jorok. Pio bilang kalau rumah-rumah ini adalah bekas-bekas rumah-rumah dukun yang dulu pernah diusir dari kampung ini. Saya berpikir sayang sekali, rumah bagus, besar, ditinggalin. Tanpa terasa, akhirnya kami pun tiba di rumah neneknya Pio. Kalau rumah neneknya Pio sih lumayan bagus, bersih, dan ya cukup besar juga. Malam itu kami nginap di sana, tidur di sana. Kata Pio, rumah neneknya walaupun sudah tidak berpenghuni, cuman rumah neneknya ini sering dirawat, makanya bersih. Di sana juga ada TV-nya, lengkap lah. Sudah 1 malam kami di sini, semuanya terlihat normal sih. Tidak ada apa-apa. Saat kami tidur malam pun, suasana pun tenang. Jarang sekali kita mendengar suara orang lewat, apalagi suara kendaraan. Keesokan harinya, sekitar jam 4 sore, Pio mengajak saya untuk pergi mancing ke sungai. Kata dia sih ya, di sungai itu banyak ikannya.
lumayan kan, nanti kalau mendapat ikan bisa untuk makan malam gitu. Dan saya pun setuju. Lalu kami pun langsung berangkat. Di perjalanan menuju sungai, sangat banyak sekali saya melihat bangunan-bangunan tua yang sudah tidak berpenghuni. Dan mata saya terfokus sama satu bangunan. Itu bangunan seperti kayak istana. Kata Pio, ini bangunan bekas peninggalan Belanda tempo dulu. Bukannya masih bagus dan utuh, tapi udah banyak rumput yang tumbuh di bangunan tersebut. Saya sempat foto-foto dulu di sana. Walaupun serem, cuman bagus juga sih tempatnya. Aman, sejuk. Dan kami pun langsung melangkahkan kaki kami. Kemudian kami mulai memasuki daerah perhutanan. Saat di tengah-tengah hutan, kami melihat ada bapak-bapak yang lagi jalan. Saat kami tanya, "Bapak pulang dari mana?" Dia tidak menjawab sama sekali. Dia hanya diam, tatapan kosong. Kemudian langsung meninggalkan kami. Saya heran, apa semua penduduk kampung seperti ini di sini? Kenapa sapaan kami nggak dijawab? Tapi ya sudahlah. Mungkin karena mereka berpikir nggak kenal sama kami, makanya mereka nggak mau berkomunikasi dengan kami. Setelah melewati hutan, kami melewati daerah perkuburan. Itu kubur juga sudah tidak terawat. Kuburan ini, kata Pio, itu kuburan bekas pada zaman Belanda dulu. Terus saya sempat tanya sama Pio, "Emang nenek kamu dikuburkan di mana?" Pio bilang bukan di sini tempatnya, cuma ada tempat pemakaman lain. Oh ya udah, saya bilang. Dan kami sudah mulai memasuki daerah persawahan. Kata Pio sih sebentar lagi kami sampai ke tempat mancing. Kami terus berjalan, sementara matahari sudah mulai tenggelam dan keadaan sudah mulai gelap. Dan gak lama berselang waktu kami pun tiba di sungai. Sungainya kelihatannya serem sekali. Kami mulai memancing. Kami memancing berdekatan. Tidak lama, Pio pun langsung dapat ikan. Begitupun dengan saya. Wah, saya pikir ini tempat pasti jarang sekali disentuh oleh para pemancing. Makanya ikannya masih banyak. Saking asiknya kami mancing, hingga kami lupa bahwa saat itu hari sudah mulai larut. Dan kami pun pulang. Di perjalanan sekitar 100 meter dari sungai, tiba-tiba saya melihat ada seorang perempuan berbaju putih yang sedang berdiri. Saya pun heran, masa sih malam-malam gini ada perempuan di hutan? Wah, ini sudah gak beres, saya pikir. Cuma saya gak kasih tahu sama Pio, karena Pio posisinya berada di depan saya, dan saya pun mengabaikan itu. Walaupun saat itu saya sudah benar-benar ketakutan. Kemudian kami melewati satu pemakaman.
Wah, saya pikir saya sudah benar-benar gak kuat lagi ini. Sudah aneh saya pikir. Tapi Tio kelihatannya biasa-biasa aja. Apa ini sekedar perasaan saya saja, saya pikir. Tapi ya sudahlah. Saya dan Tio pun tetap melanjutkan perjalanan. Tanpa saya harus berpikir siapa sebenarnya itu tadi. Kemudian kami memasuki desa. Ada sebuah bangunan. Saya melihat ada perempuan yang sedang berdiri menatap kami di jendela. Karena penasaran, saya mencoba mendekati itu perempuan. Karena saya pikir mungkin dia butuh bantuan kami. Dengan perlahan, saya mulai mendekati itu jendela. Saya melangkah demi langkah. Saat saya sudah mulai mendekati jendela, betapa terkejutnya saya. Di jendela saya melihat ada wajah yang saat itu benar-benar marah kelihatannya. Saya benar-benar ketakutan, terus saya langsung lari. Saya terus lari hingga saya sampai masuk ke dalam satu bangunan yang saya nggak tahu itu bangunan apa. Tanpa pikir panjang saya langsung masuk. Setelah sampai di dalam ruangan, saya melihat ada nenek-nenek yang lagi duduk bersama anak kecil di atas kursi. Saya berusaha untuk bicara, cuma sedikit pun gak dihiraukan. Hanya saja anak kecil itu yang menoleh ke saya. Dan ternyata wajah anak kecil itu sangat buruk sekali, sangat menyeramkan sekali. Kemudian saya langsung lari lagi. Terus saya lari sampai saya terjatuh. Saya menabrak dinding. Sementara Pio, saya nggak tahu dia berada di mana. Hingga akhirnya saya mau naik ke lantai 2. Pas sampai di lantai 2, saya melihat ada sosok perempuan lagi berdiri di atas tangga. Dia terus berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Melihat itu, saya mutar balik lagi. Saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Cuman gak tahu kenapa susah sekali mencari jalan keluar dari bangunan ini. Ada apa dengan bangunan ini? Hingga akhirnya saya menemukan jalan keluar. Saat menemukan jalan keluar, saya menoleh ke belakang. Saya melihat ada perempuan yang sedang berdiri menatap lurus ke saya. Saya nggak pikir panjang, saya langsung tinggalkan tempat itu. Saya langsung lari pulang ke rumah nenek Tio. Dan sesampainya di rumah Pio, saya melihat Pio sudah pingsan, tidak sadarkan diri, bersama dengan seorang bapak-bapak.